Setelah sebelumnya diceritakan kalau seseorang bernama Quinn yang dulunya merupakan target operasi Jack dan dikira sudah tewas, tiba-tiba dia muncul kembali di sebuah kota kecil di mana Jack yang menyadari itu pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk langsung menyelidikinya. Dalam investigasinya, dia juga bertemu dengan Davy, seorang agen federal yang sedang menyelidiki Zachary, seorang konglomerat pemilik perusahaan karpet yang telah menculik salah satu informannya dan kebetulan juga punya hubungan dengan Quinn. Jadi berhubung Jack dan Davy punya target yang sama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama di mana Jack bertugas melakukan penyamaran untuk menyelidiki Zachary dan perusahaannya, sementara Davy akan mensupport setiap pergerakan Jack dan melakukan koordinasi dari luar. Sialnya, baru beberapa hari menyusup, penyamaran Jack hampir ketahuan oleh Brody, salah satu anak buah Zachary, dan demi keamanannya, Jack terpaksa harus menyingkirkan Brody saat itu juga. Angel talks too much. Singkat cerita, begitu Jack sampai di rumah, Zachary kemudian menemui Jack untuk bertanya mengenai Brody karena ternyata sebelumnya Brody sempat memberitahukan temuan mengenai kasus penculikan Richard yang detailnya akan dia sampaikan langsung kepada Zachary. Namun sampai sekarang, Brody justru menghilang dari Lane dan sama sekali tidak bisa dihubungi sehingga dia menanyakan hal itu kepada Jack. My job is to protect you and your son. Trust me or fire me. Sekembalinya ke kamarnya, Jack lalu kembali menghubungi Nelly yang telah mendapatkan petunjuk mengenai latar belakang para anak buah Zachary yang sebelumnya diminta oleh Jack, di mana mereka semua ternyata adalah mantan anggota militer yang dipecat karena melakukan tindakan kriminal mulai dari backingan sabung ayam sampai penggelapan mobil rental. Melihat catatan orang-orang yang kali ini berurusan dengan Jack, Nelly pun sempat merasa khawatir dan kembali menawarkan bantuannya. Namun Jack lagi-lagi berkata kalau dia tidak ingin melibatkan siapapun karena targetnya tidak lain adalah musuh lamanya sebelum bertemu dengan Nelly dan yang lainnya. Di mana kali ini dia ingin memastikan dengan tangannya sendiri untuk benar-benar menghabisinya. Selain itu, Jack juga masih punya PR untuk menyingkirkan jasad Brody yang dia tinggalkan di gudang perusahaan, di mana Jack lalu menghubungi Davy untuk membantunya membereskan masalah tersebut. I need you to drop a car for me a mile south of the house. Setelah menunggu beberapa jam sampai semua orang tidur, Jack kemudian mulai menyelinap dan satu-satunya jalan untuk keluar dari rumah itu adalah dengan memutari pagar melalui laut di halaman belakang karena seluruh pagar sudah pasti dijaga ketat oleh CCTV. Disinilah contoh kegigihan di luar nalar dari seorang Jack Reacher yang sebelumnya terlihat mustahil, semuanya tetap bisa dilakukan bismillah sedikit demi sedikit. Apalagi seorang mantan anggota militer yang pasti sudah punya ketahanan tubuh di atas rata-rata, sampai akhirnya Jack berhasil sampai di lokasi tempat di mana Davy sudah menunggunya. Fuck me. Tanpa buang-buang waktu, mereka berdua pun langsung OTW menuju ke gudang dan membereskan jasad Brody, di mana mereka juga sempat menggeledah seisi gudang untuk mencari petunjuk apapun mengenai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Zachary. Sayang, hasilnya tetap nihil, di mana Davy akhirnya memutuskan untuk membawa laptop milik Brody untuk memeriksa data-data yang ada di dalamnya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, seisi rumah tiba-tiba sibuk karena ternyata hari itu akan ada pengiriman besar di mana semua orang diminta untuk standby dan Brody justru menghilang. Di sini Jack sempat menawarkan diri untuk ikut membantu hitung-hitung tambah tenaga. Namun Zachary langsung menolaknya karena dia punya tugas lain untuk Jack, yaitu menemani Richard ke pusat kota. Understood? Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Jack untuk mendekati Richard dan mencari tahu lebih dalam mengenai bisnis ayahnya, dan baru diketahui kalau Zachary ternyata hanyalah seorang kaki tangan dari seseorang yang bernama Julius. Mendengar hal itu, Jack pun berusaha untuk menggali info lebih jauh mengenai kegiatan sebenarnya yang dilakukan oleh ayahnya. Namun sampai di sini Richard masih bersikeras mengaku kalau ayahnya hanya menjual karpet biasa. Begitu sampai di kota,
Mereka lalu berhenti di sebuah toko mainan karena Richard ingin membelikan hadiah pistol-pistolan untuk ayahnya mengingat ayahnya terobsesi dengan mainan itu sejak kecil. Lalu sementara Richard ngobrol dengan pemilik toko, Jack izin melipir ke toilet dan langsung menghubungi Davy untuk memberitahukan kalau kemungkinan Zachary akan melakukan transaksi besar dan Davy diminta untuk mengintai transaksi tersebut. Jack juga memberitahukan mengenai munculnya nama baru yaitu Julius yang ditengarai merupakan bos dari Zachary sekaligus dalang dari semua kegiatan kriminal di sana. By getting promoted to Bex number 2. Selain itu, Jack juga menyampaikan kalau dia berniat untuk menjadi orang nomor 2 di perusahaan Zachary agar dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Namun untuk mencapai hal itu, dia perlu menyingkirkan Duke terlebih dahulu di mana dia berniat untuk kembali membuat skenario jebakan agar Jack bisa mengeksekusi Duke dengan aman tanpa dicurigai. We need an empty house. Something vacant. Setelah selesai belanja dan baru aja mau TW pulang, Richard tiba-tiba dihampiri oleh 3 orang teman SMA-nya yang dulu sering membulinya bahkan sampai sekarang. Beruntung saat itu ada Jack yang tanpa banyak bicara langsung menghajar mereka dan memperingatkan untuk tidak lagi mengganggu Richard kapanpun mereka bertemu dengannya nanti. Dari kejadian itu, Richard mulai bisa terbuka dan mempercayai Jack sepenuhnya di mana dia akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya dialami oleh ayahnya. Jadi ternyata selama ini Richard dijadikan semacam tawanan oleh Julius, atasan ayahnya sekarang, di mana Julius sendiri sebenarnya juga bukan murni bos di perusahaan itu, melainkan seorang kriminal kejam yang mengambil alih perusahaan Zachary secara paksa demi menguasai jalur distribusi ekspor impor miliknya untuk penyelundupan barang ilegal yang bahkan Richard sendiri tidak tahu secara pasti. I don't know what he moves. Neither does my dad. My dad to do. Dulu, Julius lah yang menculik dan menyiksanya agar ayahnya bersedia menyerahkan perusahaan karpet miliknya dan sejak saat itulah dia menempatkan orang-orangnya di sekeliling Zachary termasuk Paul dan Duke. Seluruh aspek kehidupan mereka dikontrol oleh Julius, bahkan dia bisa menghabisi Zachary dan Richard kapanpun dia mau dan ayahnya Richard tidak ingin hal itu terjadi kepadanya. We have to go home. I hate it there. Sementara itu, Davy yang sebelumnya diminta untuk menjadi mata-mata diperlihatkan mulai OTW bersama dengan Gilly, sementara Elliot tetap tinggal di villa untuk mengawasi sandera mereka. Dari kejauhan, mereka berdua mulai mengamati orang-orang yang muncul di TKP di mana salah satunya adalah Quinn. Namun di sini Davy menduga kalau orang itu adalah orang yang sama dengan Julius karena begitu dia muncul, semua orang yang ada di sana langsung menyapanya dan memberi hormat yang menyiratkan kalau orang itu adalah pemimpin mereka. Kembali beralih ke Jack dan Richard yang baru saja sampai di rumah. Di sini dia langsung diminta untuk ikut bersama dengan Zachary dan Duke ke sebuah tempat karena barusan mereka telah mendapat spill lokasi tersangka penculikan Richard dari Brody yang sebenarnya itu adalah jebakan yang dikirimkan oleh Davy menggunakan laptop milik Brody sebelumnya. Artinya pancingan yang direncanakan oleh Jack telah masuk dan dia tinggal memikirkan skenario untuk mengeksekusi Duke di tempat tersebut. So sebelum berangkat, Jack langsung mengambil pistol milik Brody yang sebelumnya dia simpan di belakang rumah untuk melancarkan rencananya. Mereka bertiga kemudian OTW mengikuti map yang mereka kira diberikan oleh Brody, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah di pinggir hutan yang mana sepengetahuan Duke dan Zachary adalah rumah gembong penculik, tapi sebenarnya hanyalah salah satu rumah kosong properti milik FBI. Di sini, Jack juga mempermainkan mental Duke dengan berkata kalau dia melihat beberapa orang yang sedang teler di dalam dan memintanya untuk mengikutinya di belakang sehingga Duke berpikir kalau mereka sudah siap di dalam, orang nomor 2 yang masuk yang biasanya terkena tembakan sehingga dia memutuskan untuk masuk duluan. I'll lead through the door. You have my 6. Nice. Tanpa dia sadari, hal itu justru akan menuntunnya menuju ajalnya sendiri karena begitu mereka berdua masuk ke dalam rumah itu, alih-alih menemukan para gembong penculik yang sedang teler, Duke malah dilimpe oleh Jack yang langsung menodongkan pistolnya.
Di sini, Jack langsung to the point dengan menanyakan keberadaan Teresa, mata-mata Davy yang telah hilang kontak setelah beberapa hari menyamar di rumah Zachary. Namun, Duke menolak memberitahukan apapun kepada Jack karena mengira kalau Jack adalah anggota kepolisian dan hal terburuk yang mungkin bisa mereka lakukan hanyalah menahannya. Sementara Julius, bosnya adalah seseorang yang katanya sangat kejam dan sudah pasti akan menghabisi Duke jika dia berani berkhianat. McCabe's a stone cold killer. I cross him, I'm dead. Sayangnya, prediksi Duke meleset karena Jack bukanlah anggota polisi dan sama sekali tidak peduli dengan prosedur birokrasi tersebut di mana dia lebih suka menyelesaikan urusannya dengan caranya sendiri. You played your last card, dumbass. Dia juga membuat beberapa suara tembakan agar Zachary yang sedang menunggu mereka mengira kalau telah terjadi baku tembak, membakar rumah tersebut dan dengan begitu Jack akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan Zachary sampai akhirnya tidak ada pilihan lain. Jack langsung diangkat menjadi tangan kanannya untuk menggantikan Duke yang menurut pengakuan Jack telah tewas dalam kejadian baku tembak barusan. Singkat cerita, setelah dipromosi menjadi orang nomor 2 di kediaman Zachary, Jack lalu menyempatkan untuk menemui Davy dan melihat hasil pengintaiannya di mana Davy mengatakan kalau dia berhasil memotret Julius, orang yang dia curigai sebagai pemimpin kelompok kriminal tersebut. Dan benar saja, Jack langsung mengenali Julius adalah orang yang sama dengan Quinn, targetnya yang selama ini dia cari. The guy I thought I killed. Jadi untuk menjelaskan siapa Julius alias Quinn ini sebenarnya, kita flashback dulu beberapa tahun ke belakang, tepatnya sebelum Jack membentuk unit investigasi khusus 110 yang sangat terkenal. Saat itu, Jack diminta atasannya untuk menyelidiki sebuah kasus spionase dan untuk membantunya, seorang sersan muda ditugaskan untuk menjadi asistennya. Sir. Mbak ini bernama Sersan Cole. Meskipun Jack terus berusaha menolak karena dia tidak pernah suka ketika harus menjadi babysitter, namun Sersan Cole adalah pengecualian. Dia merupakan lulusan terbaik, sangat pintar. Dia juga punya cara berpikir tajam karena hanya dengan sekilas dia bisa langsung memahami kasus yang sedang ditangani oleh Jack yang juga membuat mereka berdua langsung cocok. Let's get to work. Singkat cerita, Jack dan Sersan Cole kemudian mulai mengerjakan kasus tersebut dan mengintai salah satu targetnya dan setelah berhasil menangkapnya, dari orang itu akhirnya diketahui kalau ternyata dia sebenarnya telah dipaksa untuk melakukan tindakan spionase dari seorang intelijen militer yang tidak lain adalah Quinn. Orang itu mengaku kalau Quinn telah menculik anaknya dan mengancam akan menghabisi semua keluarganya jika dia tidak menuruti perkataannya. He's an evil man. Sejak saat itu, Jack dan Sersan Cole mulai menyelidiki informasi terkait aktivitas Quinn yang kemudian menuntun mereka kepada seorang maklar rancangan senjata dari Timur Tengah yang bekerja sama dengan Quinn. Jadi dengan terkumpulnya bukti-bukti yang kuat, artinya mereka berdua hanya tinggal menunggu persetujuan dari atasan untuk menggunakan maklar tersebut sebagai umpan dan meringkus Quinn. This will be all the case if you can make it. Good luck. Singkat cerita, setelah surat izin penangkapan sudah berhasil mereka dapatkan, Jack memberikan kesempatan kepada Sersan Cole untuk melakukan operasi penangkapan tersebut karena menurutnya, Sersan Cole berhak mendapat sorotan atas kerja keras yang telah dia lakukan selama ini. You earned your moment. Namun, Jack tidak menyadari kalau niat baiknya itu justru akan menjadi malapetaka untuk Sersan Cole karena begitu hari H penangkapan, Sersan Cole justru hilang kontak sampai akhirnya takut terjadi yang tidak-tidak. Jack pun menghubungi Sersan Cole lewat SMS yang kemudian malah membuat Jack menyadari kalau dia sedang berada dalam bahaya. I told her never to call me sir the first day we met. Tanpa buang waktu, Jack langsung memimpin pasukan untuk menggerebek rumah Quinn dan mencari keberadaan Sersan Cole. Namun alih-alih menemukannya, dia justru mendapati rekan Sersan Cole yang mendampinginya sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa. You turned your back to the enemy to help her. Disinilah Jack menyadari kalau Quinn sama sekali tidak bisa dianggap remeh dan meminta kaptennya untuk mencari informasi mengenai kemungkinan keberadaan Quinn. Jack yakin kalau saat ini juga Sersan Cole masih hidup dan disekap oleh Quinn untuk diinterogasi. So, begitu mendapatkan beberapa informasi mengenai alamat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Quinn, Jack langsung bisa mengerucutkannya dan bergegas pergi ke sana seorang diri di mana dia juga meminta izin kepada kaptennya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. And you know my role. Do it right.
Dan benar saja, Jack langsung berhasil menemukan Sersan Cole di lokasi pertama yang sayangnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Artinya, bahkan sampai akhir hayatnya, Sersan Cole tetap bungkam dan tidak memberikan informasi apapun meskipun dia menerima siksaan berat dari Quinn. Menyadari hal itu dengan dipenuhi dendam dan rasa amarah, Jack kemudian mencari keberadaan Quinn yang masih belum meninggalkan TKP dan dengan sedikit trik, Jack langsung bisa meringkusnya. Tapi alih-alih menunggu polisi datang untuk menangkap Quinn, Jack lebih memilih menggunakan tangannya sendiri untuk memberikan hukuman yang setimpal dan membawa keadilan bagi almarhumah Sersan Cole, yaitu dengan menggiringnya ke pinggir jurang dan menembakkan pistolnya tepat ke kepala Quinn hingga kemudian jasadnya terbawa arus sungai. That was her name. I assumed he was dead and gone. Sialnya belakangan ini, Jack baru menyadari kalau ternyata kemungkinan pistol yang dia gunakan terlalu kecil sehingga pelurunya tidak menembus tulang tengkoraknya. Ditambah lagi aliran sungai yang saat itu bersuhu dingin justru membantu pembekuan darah Quinn sampai akhirnya seseorang melihatnya sehingga dia masih bisa terselamatkan meskipun kejadian itu juga membuatnya sedikit amnesia atau kehilangan sebagian ingatannya. Kembali ke masa sekarang setelah menjelaskan hal itu kepada Davy, Jack kemudian pulang ke kediaman Zachary di mana keesokan harinya, Zachary buru-buru memintanya pergi ke sebuah gudang untuk membantu anak buah Quinn menghabisi pengkhianat. Richard, can you give us a minute, son? Jadi ternyata sejak penyerangan yang menewaskan Duke kemarin, karena terlalu waspada, mereka mengira kalau Brody telah berkhianat dengan menjebak mereka sehingga membuat Duke meninggal dunia. Dan di sini Quinn yang masih melacak laptop yang dibawa oleh Brody sebelumnya, kebetulan hari ini GPS-nya aktif dan connect ke wifi salah satu gudang miliknya. Intinya, Zachary membutuhkan laptop tersebut untuk mengambil data-data penting yang ada di dalamnya sehingga Quinn mengirim anak buahnya untuk mengambil kembali laptop itu dan menghabisi siapapun yang membawanya. Go help kill whoever the fuck has that laptop. Mendengar hal itu, Jack pun langsung menghubungi Davy karena seperti yang kita tahu, laptopnya selama ini masih dipegang oleh Davy untuk membantunya melakukan penyelidikan dan entah kenapa mereka bisa iseng sampai di salah satu gudang tersebut. Sialnya saat itu HP-nya tidak bisa dihubungi sehingga dia harus berpacu dengan waktu untuk segera tiba di gudang sebelum anak buah Quinn juga sampai di tempat tersebut. We kill him. Dalam perjalanan, Jack juga sempat menghubungi Elliot yang sedang standby menjaga pengawal Zachary yang mereka culik dan menyuruhnya segera mencari cara untuk menghubungi Davy. Di sini, dia pun berinisiatif mencari nomor telepon gudang yang sedang didatangi oleh Davy yang alhamdulillahnya kebetulan juga diangkat oleh Davy di mana Elliot langsung memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Beruntung di saat yang bersamaan, Jack juga tiba di tempat tersebut dan langsung menyusun skenario untuk mengevakuasi Davy dan Gilly, yaitu dengan memanfaatkan ketidaktahuan anak buah Quinn mengenai identitasnya yang asli. Setelah berhasil menyingkirkan dua dari mereka, Jack lalu meminta Davy untuk segera pergi meninggalkan gudang lewat pintu belakang sambil membuang laptop milik Brody karena jika mereka semua dihabisi, kemungkinan besar justru akan membuat Jack dicurigai. Tires are stuck. Di sisi lain, kejadian itu ternyata juga membuat Quinn menjadi lebih waspada karena artinya gerak-geriknya sudah mulai tercium oleh pihak kepolisian federal. Dan sebagai langkah antisipasi, Quinn kemudian mengutus lebih banyak anak buahnya untuk standby di rumah Zachary. Dan disinilah ketika mereka mengira mereka bisa berbuat sesukanya, Jack lalu menunjukkan powernya bahwa di rumah itu dialah yang berkuasa. You have any thoughts on dessert? I got diabetes. Beralih ke markas yang dipakai oleh Davy di mana diperlihatkan Elliot yang masih standby seorang diri menjaga pengawal Zachary. Saat itu si pengawal sempat memohon kepada Elliot untuk diizinkan sebat karena dari kemarin dia disekap dan mulutnya udah lumayan agak asem. Sebenarnya Davy sudah membuat peraturan yang melarangnya berinteraksi dalam bentuk apapun dengan orang tersebut, tapi namanya juga polisi magang masih ada santai-santai dikit. Sampai akhirnya dia mulai iba dan memberikannya sebatang rokok. Only once. Sayangnya, Elliot tidak menyadari kalau orang itu sudah mempunyai rencana untuk kabur karena saat Elliot pergi mengambil rokoknya, orang itu diam-diam menganukan sebotol alkohol ke dalam mulutnya dan begitu Elliot memberikan rokok dan menyalakan korek,
Orang itu langsung menyemburkan alkohol dan menyerang Elliot secara membabi buta hingga dia akhirnya tewas di tempat. I hope you got good news. Tidak berselang lama, Davy yang akhirnya kembali tentu saja dibuat terkejut setelah menemukan Elliot sudah husnul khotimah dan langsung menghubungi Jack untuk memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Mendengar hal itu, Jack pun berasumsi kalau si pengawal saat ini pasti sedang menuju ke kediaman Zachary untuk melapor mengingat dia tidak memiliki HP dan uang, di mana artinya mereka harus segera menghentikannya sebelum hal itu terjadi. Jack pun dengan cepat menyusun rencana dan meminta Davy untuk memadamkan listrik sekecamatan sekaligus agar Jack punya alasan untuk keluar rumah dan meminta Gilly segera menemuinya di sebuah tikungan yang menjadi satu-satunya akses jalan ke rumah Zachary. Setelah listrik padam, Jack lalu meminta izin kepada Zachary untuk mengecek keadaan di luar yang untungnya sama sekali tidak mengundang kecurigaan. Lalu begitu sampai di TKP di mana Gilly sudah menunggunya, mereka berdua langsung membalikan mobil Gilly untuk menutup satu-satunya akses tersebut dan membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan. Sampai di sini mereka hanya tinggal menunggu si pengawal sampai di tempat itu. God damn it. I hear a car. Dan benar saja hanya berselang beberapa jam, orang yang mereka tunggu pun akhirnya muncul dan terpaksa berhenti tepat seperti apa yang mereka rencanakan, di mana Jack tanpa pikir panjang langsung menghabisinya saat itu juga. Good work. Tapi di sisi lain, sialnya Jack tidak sadar kalau selama dia pergi meninggalkan rumah, Quinn memerintahkan Zachary dan anak buahnya untuk menggeledah tempat tersebut karena dari beberapa kejadian yang terjadi belakangan, Quinn mulai curiga kalau ada mata-mata yang menyusup di rumah Zachary. Sehingga saat Jack kembali ke sana, dia langsung dibuat makdek, teringat dengan semua utang-utang dan perbuatan dosa ketika Zachary berkata kalau dia telah menemukan seorang pengkhianat. With betrayal.